pendidikan yang tinggi itu it comes with a price. Nah itu dia, harganya tuh juga nggak main-main. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Semua harus direncanakan. Makanya kalau bicara tentang perencanaan keuangan, investasi pendidikan juga harus tuh. Udah sampai mana Pak Fauzan? Oh oke, udah dalam perjalanan ya, udah. Oh ya anak-anak juga udah selesai les ya. Oke ya udah, saya tunggu soalnya ini ya Pak Ardi sama Mas Dik doang udah di sini. Yaudah cepet ya. Terima kasih Pak. Udah deket. Jadi ya berangkat ya. Jadi dong kita berangkat. Ini anak-anakku udah semangat banget nih Mas Ardi mau diajak ke kandang jurang doang. Panjangnya namanya ya. Ini mereka seneng banget. Tapi yang membuat aku seneng juga dan tertarik pengen tahu apa sih yang memotivasi Mas Dik doang tuh bikin kandang jurang doang tuh gede banget. Aku pernah kesana dulu sekali. Terus sekarang giliran aku bawa anak-anakku. Aku sih sebenarnya ingin memberikan keseimbangan aja. Karena anak-anak nih belajarnya tidak seperti kita dulu ya Pak Ardi ya. Sekarang mereka pulang bisa jam 5, dulu jam 12 kita udah pulang. Maka kandang jurang doang itu menjadi tempat bermain. Pertanyaannya, siapa bilang bermain itu bukan belajar? Bagi saya bermain itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan sukacita, dengan fashionnya, dengan kecintaannya. Yang ujungnya kita tidak tahu bakal terjadi apa. Tapi kalau orang tuanya soleh dan soleha, guru-gurunya juga soleh dan soleha, yang dimakannya halan thayyibah, lingkungannya yang baik, aku rasa anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik. Gitu. Dan biasanya anak-anak juga akan lebih mudah menyerap segala sesuatunya melalui bermain. Makanya kan, harus diingat, jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Saat dia bermain, dipaksa untuk belajar. Saat dia menjadi orang pintar, dia mentak ngumpet. Akhirnya korupsi, Pak. Nah, itu dia tuh. Kan tidak ketahuan tuh enak. Iya. Tapi ini juga menarik ya kan sejak tahun 2006 ya kalau nggak salah. Iya. Dik doang tuh agak yang kita dengar di infotainment tuh agak mengurangi kegiatan di layar kaca deh. Dari dunia keartisan deh untuk menjadi guru. Benar begitu? Karena aku dusta. Jadi gini, awalnya kan aku memang tidak dikenal. Aku ngajar selama 2 tahun hanya 9 orang saja. Lalu aku ngomong, aku lupa kalau Allah itu ya basir, ya Sami yang maha melihat dan maha mendengar. Aku bilang, ya Allah bikinlah aku terkenal. Dengan terkenal aku bisa ngajak orang-orang untuk melangkah ke arah kebaikan. Ternyata begitu aku jadi artis, aku nggak punya waktu. Nggak ada waktu lagi. Aku dusta kan berarti kan. Nah, kedustaan inilah harus aku perbaiki. Gini nih sekarang ya Allah, aku tinggalkan dunia entertain, tapi tolong kau urus kandang jurang doang. Nah, jadi apa yang terjadi makin rame. Dan semua itu butuh keseriusan gitu. Nggak bisa main-main, nggak bisa nyambil. Emang passionnya adalah memang memberikan apa ya, mengajar, membagi ilmu ya kan, dengan cara yang memang lebih bisa ditangkap dan dimengerti dan di apa ya anak-anak tuh betul. Juga diaplikasikan dalam kehidupan. Nah itu dia. Tapi Mas Ardi pasti setuju dong kalau kita beranggapan atau banyak orang beranggapan bahwa pendidikan yang setinggi-tingginya itu yang memang harus dikejar atau harus dicapai, ya kan? Itu bicara tentang kapabilitas, bicara tentang kompetensi. Jadi misalnya kalau kita mau bekerja dengan yang lulusan SD atau lulusan SMA, itu mungkin kapabilitas yang di-required lebih rendah dibandingkan dengan yang lulusan lebih tinggi kayak strata 1, strata 2. Jadi menurut saya sangat-sangat kritikal dan negara kita supaya bisa baik ke depannya harus punya pendidikan yang lebih baik. Tapi kita tahu juga kan bahwa pendidikan yang tinggi itu it comes with a price. Nah itu dia, harganya tuh juga nggak main-main nih. Iya, itu memang kenyataannya, realitasnya lah ya mungkin ya Mas Dik ya. Makanya kemudian kandang jurang doang itu menjadi salah satu prototipe yang sebenarnya harus dicontoh oleh banyak orang ya. Tapi di Indonesia kalau kita bicara landscape pendidikan di Indonesia secara besar, saya bisa melihat bahwa kualitas itu sangat menentukan. Sehingga kadang-kadang kualitas itu ada harganya lah ya, ada harganya untuk membeli kualitas. Ada harga ada barang ya katanya. Ada harga barang kalau kata orang bilang gitu kan. Kualitas gurunya, kualitas pendidikannya, kualitas kurikulumnya, kualitas mentalnya, kualitas infrastrukturnya, soft sama hard infrastrukturnya harus memang dibangun. Nah, tapi kalau memang misalnya katakanlah stakeholders ya pemangku kepentingan di Indonesia itu beranggapan bahwa memang pendidikan adalah satu objektif yang harus dibangun,
harusnya bisa jadi lebih murah tuh, harusnya harusnya bisa lebih murah. Sebenarnya kan pendidikan yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantoro adalah taman siswa. Dia adalah orang yang diberikan karomah mampu melihat iklim Nusantara yang hanya tropis, panas dan hujan. Orang boleh belajar di bawah pohon, orang boleh belajar di persimpangan jalan, di halaman depan rumah. Ketika masuk ideologi bersama kolonial, penjajah membawa nama school, anak-anak berbondong-bondong masuk ke dalam ruang dan dinding. Jangan pernah berharap dia anak-anak sekarang mampu menjaga semesta yang ada di Indonesia yang menjadi kekayaan. Karena nggak kenal alamnya juga kali. Dia tidak pernah bersentuhan. Iya. Nah, Gak hanya dalam konsep ya. betul. Makanya kita harus menjaga keseimbangan, balance. Ya adil. Kita harus adil gitu loh. Nah, makanya kalau memang jadi mahal ya, sekarang bayangin aja ada orang tua masukkan anak-anaknya dari TK atau PAUD, lihat yang ada fasilitasnya, ada ayunannya, ada perosotannya. Kalau saya mungkin melihat ada pohon yang lebih tinggi dari gedungnya, harapan saya anak-anak itu nanti keluar bisa meneduhkan. Terus kita lihat juga bagaimana rumah ibadahnya, musolahnya. Jadi kalau itu nggak tercover, aku pikir aku tidak akan sekolahkan anakku di situ. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah misalnya swasta yang berkualitas baik, memang harganya akan naik. Investasi untuk itu memang bisa naik, bisa sampai 15-20% itu. Ya tapi kan kalau anak-anak yang tinggal di Bahari, Pak, kan nggak perlu mereka harus sekolah-sekolah yang disebut tadi tinggi. Mereka tinggal merespon, bersentuhan dengan alam, merespon. Yuk, kamu punya pustakanya di mana? Di kedalaman samudera. Lalu yang diajarkan orang kota sama orang yang di Bahari tentu berbeda. Tanamkan dia menanam terumbu karang agar bapaknya melaut tidak terlalu jauh. Membaca arah mata angin, apa yang tumbuh di pesisir. Harus disesuaikan juga dengan kan mereka tempatnya. akhirnya tidak pergi ke kota. Bahari tidak ditinggalkan. Masa kita negeri kepulauan, Pak, 17.000 kepulauan yang bisa memeluk Eropa lautnya. Masa garam sampai 1.600 ton setahun. Make sense kan, Pak? Ini pendidikan apa yang ditawarkan di Indonesia? Tapi ngomong-ngomong sebentar dulu, ini supirku barusan SMS. Masih dia. Pak Fauzan tadi ya. Masih di jalan. Jadi kayaknya kita minum dulu ya sambil ngobrol-ngobrol ya. Aku ambilin minum dulu ya, sebentar ya.